Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kita dari kelas kita. Tentunya kami ingin mewakili terkait dengan program pengenalan. Sebelumnya kita perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di SD Gaza Akmir. Ini mahasiswa dari Universitas Pelita saya. Perkenalkan nama Ibu Trita Mujianti, jabatan di sini sebagai guru. Saya Bila Chandra. Saya dari Fatmawati. Saya masih dengan ini. Sekarang kita langsung aja ini ya pengalaman kita terkait dengan program ini. Nah di sini apakah sudah diterapkan di pelajaran kami? Alhamdulillah dengan sekarang itu mendaru ganti-ganti ya ke KPSP ke K13. Nah sekarang kurikulum kita ya. Ini di SD Gaza Akmir ini sudah menginjak tahun ketiga ya kurikulum ketiganya. Jadi kita mengikuti standar kurikulum yang dilaksanakan terus di sekolah. Terus kalau misalnya di sini itu melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan suatu daerah kan berbeda. Kayak misalkan di kita kan ini bahasa Sunda ya kan ya, bahasa Sunda, terus ada keterampilan ya, keterampilan seni kebudayaan dan keterampilan sekarang itu ya. Selanjutnya tujuan utama dari pembelajaran lokal ini apa sih? Pembelajaran lokal itu tujuannya untuk membekali peserta didik supaya kreatif, inovatif ya, sesuai dengan yang ada di lingkungan daerahnya sendiri tersebut ya. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap muatan lokal di sini? Pentingnya muatan lokal. Kalau mata pelajaran mulok ya, kalau kita namanya singkatnya mulok ya. Nah itu penting banget bagi anak-anak ya, karena itu berfokus pada pengembangan potensi suatu siswa atau daerah itu sendiri. Misalkan kayak kita di daerah Jawa Barat kan biasanya bahasa Sunda, kalau Jawa tinggal di Jawa ya bahasa Jawa, bahkan daerah Bali itu sudah menerapkan dengan bahasa Bali. Kalau nggak salah, kalau saya baca sekilas ini, jadi mungkin mereka mengedepankan masing-masing bahasa dan kreativitas siswa yang ada. Kalau sekarang kayak KDM nih, cara apa aja kan ya, misalkan kayak perpisahan nggak boleh, tapi ketika ada sekolah yang mengadakan perpisahan itu harus menonjolkan budaya yang ada di Jawa Barat, gitu kan biasanya itu. Siswa antusias saat pembelajaran berlangsung jiwa tersebut. Antusias ya karena adanya perbedaan siswa ya. Kadang kalau dalam suatu sekolah kita masuk ke dalam sekolah itu kan enggak yang mutlak dari Jawa Barat kan ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari bahkan kan kebetulan kalau di bahasa Sunda itu kan kayak di SDT ini banyak yang dari Jawa. Untuk mengetahui pembelajaran bahasa Sunda itu ya agak lumayan kurang mungkin karena nggak tahu sih, cuma karena mungkin dari gurunya itu tersendiri dengan sadar ya masih pengetahuan tentang bahasa Sunda ini seperti ini, caranya baca kan bahasa Sunda kan hampir kayak bahasa Inggris ya, cara bacanya ya, misalnya dengan bacanya kan berbeda ya. Tapi dengan pelan-pelan mereka belajar ya, alhamdulillah sih bisa. Selanjutnya di sekolah SDT ini muatan lokalnya diajarkan lebih seperti apa Bu? Muatan lokal ya, kalau kita menerapkan muatan lokal itu diajarkan dibagi per mata pelajaran ya, jadi dipisah dengan mata pelajaran yang lain. Tapi ada juga yang berkaitan. Ada mata pelajaran yang berkaitan. Misalkan sekarang itu gini kan. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah itu
ada prakteknya, bukan hanya teori. Kalau zaman-zaman ibu dulu kan cuma teori, jadi prakteknya itu masih kita bayangkan gitu. Tapi sekarang dengan kurikulum merdeka ini, jadi ada teori terus langsung praktek gitu. Itu dilaksanakannya berapa bulan atau 2 bulan sekali? Ini apa namanya, semester ya? Iya, jadi 6 bulan sekali ya. Jadi dalam setahun itu 2 kali pelaksanaan. Sekarang menurut Ibu ya Ibu, jika diberikan penjelasan, muatan lokal seperti apa yang ingin digunakan dari awal untuk mengembangkan karakteristik, potensi, serta siswa sesuai dengan kebutuhan di daerah sini. Kalau saya gitu saya Iya. Akhirnya Ibu muatan lokalnya yang sesuai dengan yang kita butuhkan di sekolah itu. Misalkan ya pokoknya yang ditaruh anak aja gitu, pengetahuan anak. Misalkan ada beberapa yang kita tawarkan ke anak-anak, misalkan dengan metode seperti ini, teori seperti ini, atau pembelajaran seperti ini gitu. Nah kita misalkan kita voting kan biasanya ya, kita voting mana yang lebih banyak, jadi mereka yang mengikuti. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di instansi itu atau daerah tertentu lah, pengennya gitu. Jadi bentuk program yang diinginkan itu bentuk proyek yang nantinya akan bermanfaat nanti jika misalkan kita lulus dari Iya, betul. Terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila kami ada salah kata atau penjelasan. Itu ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mau jadi guru atau motivasi lah gitu untuk menutup. Sama-sama ya Kak, Ibu mungkin juga dari jawaban Ibu mungkin kurang memuaskan dari apa yang Kakak tanyakan itu tadi. Keseluruhan kami fokus belajar ke pelangis tinggi-tingginya, pengen jadi guru ya harus makan sabar ya, banyak sabarnya, apalagi PGSD itu harus mengantongi sabar itu. Dari rumah itu pasnya harus sudah dikantongi sabarnya, karena ya di SD itu kerjanya berbeda dari kita ada di SMP atau SMA sangat tetap fokus sudah semuanya. Kalau bisa ya jenjang selanjutnya S2 mungkin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pendidikan tidak hanya tentang pelajaran inti, ia juga tentang mengenal jati diri, budaya dan potensi lokal yang membentuk karakter anak bangsa. Menurut Permendikbud nomor 79 tahun 2014, muatan lokal adalah bahan ajar yang memuat potensi keunikan serta kebutuhan daerah. Ki Hajar Dewantara melalui konsep Trikon mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan muatan lokal menjadi salah satu cara untuk mewariskan nilai-nilai luhur sekaligus mempersiapkan generasi yang tangguh dan berakar pada budayanya sendiri. Muatan lokal adalah pelajaran yang disesuaikan dengan potensi keunikan dan kebutuhan daerah. Muatan lokal mencakup bahasa, kerajinan, keterampilan hidup, pakaian dan seni budaya. P5 adalah bagian dari kurikulum Merdeka yang dirancang untuk membentuk karakteristik siswa. Melalui proyek ini kami belajar tentang gotong royong, kreativitas, kewirausahaan, indera cinta terhadap lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari P5 adalah Market Day. Di sini kami belajar lebih dari sekedar teori, kami belajar tanggung jawab, kejujuran dalam berdagang, kerjasama tim dan membangun kepercayaan. P5 ini juga memadukan dengan muatan lokal. Mari jadikan muatan lokal sebagai pilar pendidikan yang berakar kuat dan tumbuh tinggi, karena dari kearifan lokal kita bisa membentuk dan rahasia unggul berbudaya dan siap menghadapi masa depan.